Ini sebenarnya SIDS itu term yang lama ya. Jadi term yang baru sekarang malah namanya SUID. Sudden Unexplained Infant Death ya. Jadi dia tidak diketahui penyebabnya apa. Tiap kali mau BAB itu bayinya sampai menangis. Nangis terus ngeden terus kayak gitu ya. Sampai E-nya keluar besar, kadang-kadang sampai dia punya muncul wasir dan lain sebagainya. Itu red flag. Bayi muncul wasir bisa ya, Dok? Ada yang kayak gitu. Di motorik kasar itu merangkak itu sudah tidak ada. Nanti kalau terlalu sering seperti itu malah dapat menyebabkan faktor resiko yang namanya DDH, Developmental Dysplasia of the Hip. Yang jadi masalah di Indonesia tuh banyakan kan yang vaksinnya kan di puskesmas atau di posyandu. Mereka kadang-kadang terlalu takut untuk divaksin. Takutnya bukan takut apa, takutnya takut disalahin sama pasiennya. Betul. Gitu. Ini gara-gara vaksin sih jadi demam, jadi kejang kayak gitu-gitu, Kak. Halo Bunda, selamat datang di Bincang Bumil, tempat di mana kita akan membahas tentang persalinan, tentang kehamilan, sampai tentang tumbuh kembang si kecil. Nah, pada episode kali ini, sekarang nih sudah kedatangan dokter spesialis anak. Nanti kita akan bincang-bincang nih dari newborn sampai gimana sih, bener nggak sih nih tumbuh kembang anaknya nih, kita harus gimana sih? Nah, kita langsung aja ngobrol bareng dokter Ian. Halo. Dokter, sehat? Halo, sehat Bu. Ketemu lagi kita. Iya, terima kasih sudah mengundang. Ya, aman-aman Dok ya, lancar ya perjalanan ke sini? Iya lumayan lah, namanya juga jam-jam segini pasti rada macet, nggak apa-apa, aman. Nah, terima kasih dokter sebelumnya. Nah ini langsung aja nih Dok, ini di Bincang Bumil ini banyak bunda-bunda hamil yang udah nggak hanya tentang kehamilannya aja, tapi kita harus tahu nih saat baby lahir itu apa sih yang sedang dialami si kecil gitu. Nah makanya ini pertanyaan pertama itu kita kan ada persalinan normal dan persalinan sesar tuh. Apakah ada perbedaan fisik bayi yang dilahirkan secara normal dan secara sesar? Iya, makasih ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari lahirnya perlakuannya tuh kadang-kadang udah beda ya. Jadi kalau misalnya bayi lahirnya normal per vaginam itu biasanya dia punya suhunya, ruangannya tuh udah cocok banget ya, nggak terlalu dingin kayak gitu ya. Begitu dilahirin kayak gitu biasanya bayinya langsung ditaruh di ibunya ya, terus kemudian bisa langsung inisiasi menyusu dini IMD ya. Terus kemudian sambil diletakkan, sambil bayinya istirahat dan lain sebagainya, sambil dibersihkan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk di sesar pada umumnya itu kan kita bisa bayangin ruangan operasi itu kan dingin gitu ya istilahnya. Dingin banget ya. malah ya. Memang dirancang sedemikian rupa dingin itu supaya bakteri-bakteri itu nggak tumbuh kembangnya nggak banyak. Jadi ketika dioperasi ada luka terbuka dan lain sebagainya, kuman-kuman tuh nggak gampang masuk ya, sehingga memang dingin itu sebenarnya diperlukan. Nah ada beberapa rumah sakit yang sebenarnya tidak terlalu pro menyusui, itu dia akan sedingin itu gitu ruangannya, sehingga pada umumnya begitu dia lahir gitu dibelek, biasanya dari dokter anaknya langsung ngambil, langsung ditaruh di infant warmer, dibersihkan, dikeringkan segala macam. Kalau udah aman baru diletakkan di dada ibunya. Bahkan inisiasi menyusu dininya kadang-kadang baru mulai di ruangan restoratif gitu, di RR kita bilangnya. Nah itu kan memberikan jeda yang cukup panjang gitu ya, sedangkan itu sebenarnya tidak terlalu ideal untuk dilakukan. Tapi ada beberapa rumah sakit yang memang SOP-nya dia sangat mendukung untuk gerakan IMD. Itu biasanya apalagi dokter obgynnya juga memperbolehkan gitu. Itu ruangannya udah suhunya diturunkan kayak gitu ya. Maksudnya dihangatkan, ibunya dikasih infant warmer. Kemudian lapangan operasinya itu ditutupnya itu sampai payudara bagian bawah. Sehingga itu memungkinkan kita untuk memberikan bayinya diletakkan langsung. Begitu. Jadi begitu lahir langsung dikeringkan sedikit aja, terus kemudian langsung diletakkan di atas. Meskipun sesar ya Dok? Meskipun sesar. Di rumah sakit saya juga sudah mulai diberlakukan, tapi hanya untuk beberapa dokter obgynnya aja yang sangat pro menyusui seperti itu. Terjawab sudah pertanyaan saya. Karena aku kan pernah lahiran normal dan sesar ya. Aku ngerasa tuh kenapa perlakuannya berbeda. Kalau normal itu bisa tuh cuman abis lahir gitu, cuman dibersihin sebentar langsung ditaruh di dada ibu gitu. Betul. Ya. Tapi kalau sesar tuh langsung cepet-cepet dibawa pergi dulu, dicek dulu suhunya dan sebagainya, karena environment suhunya di ruangan tersebut ya. Betul. Dan yang tadi biasanya kalau operasi kan ini ditutupin lah ada lapangan operasinya apa segala macam, jadi nggak ada ruangan untuk meletakkan bayi. Iya. Gitu. Iya, aku juga mikir kan kalau waktu pas sesar itu, jadi dia
bayiku itu dibersihin, terus ditutupin dia di bedong, Iya. baru ditaruh. Jadi taruhnya itu bukan inisiasi menyusui dini sih ya. Iya, Jadi betul. lebih kayak nih Disepelak gitu. kepala gitu ya, cuma Heeh. nengok Iya. doang gitu ya. Nggak, maksudnya sih IMD ya, cuman kayak Oh. disodorin ke payudara gitu, nih langsung Oh gitu. iya, padahal kan tahap-tahap Tahap-tahapannya IMD kan beda katanya ya. tahapan IMD itu kan si bayi ngerangka Iya, gitu, jadi itu betul. kayak langsung ke skip gitu. Iya betul. Berarti karena memang suhunya Sama nggak sesuai lapangan lah ya. operasinya memang dibatasi biasanya gitu. Oke. Bisa request nggak sih ya sama dokternya gitu? Bisa. Bisa Makanya ya? mungkin ada beberapa dokter obgyn sekarang yang sangat concern tentang IMD-nya juga. Jadi mereka sangat pro untuk menyusu juga. Jadi mereka biasanya yang request, saya mau pokoknya suhunya sebelum saya operasi diatur sedemikian rupa segini gitu. Terus kemudian lapangan operasinya tadi saya maunya jauh di bawah payudara. Oh bisa ya? Bisa Oke. diatur kayak begitu. Terus soalnya aku ngerasa kan kalau lahiran sesar tuh sebenarnya di bawah kan ya. Cuman kenapa ditutupnya sampai atas gitu? Karena Apa kan karena kita waktu- takut atau apa gitu? Bukan, karena waktu kita belek juga biasanya itu nanti ada operator lain yang ikut neken perut Oh kan. iya dia neken Iya. biar bayinya keluar ya. Betul. Jadi ikut neken dari bagian atas perutnya supaya bayinya bisa keluar juga gitu. Itu salah satu teknik yang dibutuhkan juga untuk mengeluarkan lewat perut. Gitu. Oke, jadi nggak seudon nih aku tadi ya. Iya. Oke, nah ini aku juga mau bahas nih tentang SIDS ya, berhenti nafas saat tidur. Karena aku sendiri sampai sekarang anakku udah 3 tahun, tetap aja kalau ngelihat dia tidur tuh tetap pegang-pegang ini nih di hidungnya tuh nafas Oh, apa napas enggak apa gitu ya. Dan itu aku tanya ke mama-mama teman-temanku juga. Lu cek nggak kalau anakmu tidur, kamu cek nggak? Iya aku cek karena aku takut SIDS itu Iya. gitu. Nah apa sih langkah pencegahan yang paling aman dok? Iya, ini makasih nih. Ini sebenarnya SIDS itu term yang lama, Bu, ya. Jadi term yang baru sekarang malah namanya SUID. SUID. Sudden Unexplained Infant Death ya. Jadi dia tidak diketahui penyebabnya apa. Kalau SIDS kan Sudden Infant Death Syndrome gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama aja. Cuma term yang baru malah namanya SUID. Cuma rata-rata sih orang masyarakat udah taunya kenalnya SIDS gitu ya. Betul. Nah, SIDS sendiri itu kan paling sering terjadinya di bawah usia 1 tahun. Paling banyak justru di bawah 3 bulan gitu ya. Nah, itu penyebabnya apa sampai sekarang belum tahu ya. Jadi ada teori-teori yang menyatakan mungkin karena otaknya si bayi itu belum terlalu mateng sehingga dia belum terlalu punya respon untuk bernafas gitu ya. Kadang-kadang lupa napas, kadang-kadang berhenti bernapas dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena mekanisme utamanya kita nggak tahu, jadi penyebab utamanya kita nggak tahu nih mesti apa. Tapi beberapa penelitian sudah dilakukan untuk mengetahui faktor resiko. Jadi kalau di dunia kedokteran Bu, itu ada yang namanya faktor resiko sama penyebab. Misalnya nih, kalau penyebab demam berdarah udah pasti digigit nyamuk Aedes aegypti gitu ya. Tapi kalau faktor resiko tinggal di lingkungan yang banyak nyamuk kayak gitu-gitu. Jadi ada faktor resikonya. Nah, begitu pula dengan SIDS, ini ada faktor resikonya. Faktor resikonya itu kebanyakan sih berasal dari lingkungan dan juga bisa dari internal bayi juga. Jadi kita bagi dua nih. Faktor resikonya ada dari internalnya si bayi, misalnya dia bayinya lahirnya prematur. Prematur itu meningkatkan resiko SIDS. Bayinya mengalami anemia, HB-nya rendah gitu ya, di bawah 11, itu juga lebih resiko. Bayinya twin ya, gemeli, kembar ya, itu juga lebih beresiko dan sebagainya. Nah, ada juga faktor-faktor yang bisa kita modify, yang bisa kita rubah gitu ya, yaitu faktor eksternal. Yang pertama itu adalah cara tidur yang paling penting. Cara tidur yang penting itu adalah bayinya tidak boleh tengkurap ataupun miring, terutama di 6 bulan pertama ya. Kenapa? Karena kalau bayi itu di bawah 6 bulan biasanya belum bisa tengkurap, belum bisa membalik, betul ya. Jadi begitu dia kebalik, hidungnya ketutup, udah langsung lupa napas dan akhirnya bisa sampai meninggal gitu ya. Nah, terus yang kedua dari dia punya perlengkapan atau peralatan untuk tidur. Jadi perlengkapan tidur misalnya ya, yang banyak yang diteliti adalah ranjang yang terlalu empuk. Ini misalnya kita tidur di sofa begini nih. Ini kan sofa begitu kita tidur langsung ambles ke bawah ya. Itu juga nggak bagus buat bayi. Takutnya nanti ambles bagian lehernya nekuk begini. Terus kalau udah nekuk, saluran napasnya ketutup, lupa napas, meninggal juga.
Ya, atau misalnya dia pakai bantal sama. Kalau bantalnya terlalu nekuk gini juga bahaya, ya. Atau kadang-kadang pakai selimut yang tebal, dia gusrak, selimutnya ketutup begini, terus akhirnya ketutup jalan napasnya juga, ya. Atau pakai bedong yang terlalu lama juga begitu, ya. Makanya sekarang belakangan ini udah nggak terlalu banyak yang pro bedong, ya. Swaddle itu kurang banyak, lebih banyak pakai sleep sack namanya, ya. Nah, itu mungkin sekarang udah lebih terkenal gitu ya. Cuma budaya Indonesia kadang-kadang kalau bayi nggak dibedong katanya nanti kakinya bengkok dan lain sebagainya ya, kayak gitu ya. Sebenarnya itu mitos gitu ya. Dan satu lagi tentang suhu ya, eksternal. Jadi suhunya itu juga idealnya kan mungkin bayi itu di 25 derajat, 26 derajat. Cuma kadang-kadang kita set AC di 25 derajat, kadang-kadang tetap aja bisa 29, kadang-kadang atau bisa 30, kadang-kadang kayak gitu. Kepanasan juga bisa menjadi faktor resiko untuk mengalami SIDS. Ngomong-ngomong tentang ini nih ya, tentang suhu nih berarti. Karena itu ibu-ibu sekarang tuh kalau milih selimutnya, selimut sih buat bayinya, itu milihnya yang paling tebal karena anggapnya itu sorry dok, pengennya tuh bayinya takut kedinginan gitu ya, karena sekarang siapa sih yang nggak tidur nggak pakai AC gitu ya, sekarang semuanya kayaknya udah pakai AC semua gitu. Anak-anak kecil bayi baru lahir karena ibunya nggak bisa pakai AC, akhirnya semuanya pakai AC gitu. Nah akhirnya karena ibunya itu terbiasa pakai bed cover tebel gitu, akhirnya juga si kecil itu milihnya tuh bed cover tuh juga yang tebel juga gitu. Nah itu sebenarnya tuh bayi tuh butuh banget nggak sih setebel apa sih? Iya, sebenarnya ya tadi nggak boleh kan, tadi kan selimut pun, blanket itu pun sudah tidak sudah menjadi salah satu faktor SIDS tadi. Jadi bayi itu sebaiknya tadi yang paling dianjurkan adalah menggunakan sleep sack tadi aja. Jadi di bedong, kaki tangannya ketutup semua, tapi kakinya banyak gerak. Ya, kakinya tetap masih bisa bergerak-gerak, nggak lurus kayak begitu ya. Terus kemudian udah jangan ditambahin sama selimut lagi. Jadi cukup sleep sack tadi aja cukup, selesai itu. Kalau dikasih bed cover yang tebal atau apa segala macam itu juga nggak bagus ya. Dan satu lagi, sebaiknya juga untuk bayi-bayi itu kalau bisa tetap harus pisah ranjang gitu dari ibunya ya, dari pisah ranjang sama orang tua. Tapi kalau misalnya ruangannya sempit atau kamarnya sempit sekali, boleh di satu ranjang tapi tetap punya cribnya sendiri. Jadi ada batasannya lah ya. Bukan juga cuma batasan, jadi kayak ada keranjang bayinya. Keranjang bayi yang ditaruh di atas ranjangnya kita. Dan ranjangnya bayi matrasnya tetap harus keras, firm gitu ya. Jadi lebih baik sebenarnya dipisah ranjang, tapi masih dalam satu kamar ya. Tetap kalau misalnya nggak bisa ya dalam satu ranjang tapi punya keranjang bayinya sendiri gitu. Karena tadi kadang-kadang kan ranjangnya orang tua itu kan ada yang lembek, ada yang apa itu. Belum lagi nanti ayahnya mungkin gusrak ketendang lah apa segala macam. Lebih disarankan untuk pisah ranjang gitu. Oke. Nah ini ngomong tentang bayi baru lahir nih dok ya. Kenapa sih bayi baru lahir itu sering banget kebangun gitu? Apa sih faktor kesehatan apa gitu? Kenapa si bayi itu sering banget waktu awal-awal itu kan biasanya tuh kan dia malam itu bangun terus, waktu siang dia malah tidur gitu. Kenapa nih? Apa yang terjadi sama si baby ini? Iya, jadi ini sebenarnya teori tidur gitu ya. Kalau teori tidur itu perkembangan tidur tuh memang seiring dengan waktu menjadi maturity, menjadi lebih matang gitu ya istilahnya ya. Semua makhluk hidup saya rasa begitu, bukan cuma manusia saja. Semua makhluk hidup makin tua kebutuhan tidurnya makin sedikit ya. Bayi baru lahir 3 bulan pertama bisa tidur 16 jam ya sehari. Dan kemudian siklus tidurnya, jadi di tidur itu tuh ada 2 siklus, ada tidur yang REM sama yang non REM. Kalau pernah dengar ya, ada rapid eye movement sama non rapid eye movement. Tidur dalam sama tidur enggak gitu ya. Nah, ini tuh siklusnya tuh terlalu pendek. Siklusnya tuh berubahnya terlalu cepat ya, sehingga mudah sekali bayi itu terganggu tidurnya atau tidurnya tuh sebentar-sebentar bangun. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, memang karunia dari Tuhan tuh membuat bayi itu tidurnya tuh lebih pendek jedanya. Jadi tidur mungkin 2 jam 3 jam kebangun. 2 jam 3 jam kebangun. Kenapa? Karena itu memang udah karunia Tuhan, karena bayi itu memang akan lapar gitu loh. Haus betul. Ya, dia lagi butuh banyak sekali energi untuk bertumbuh ya. Dia butuh banyak asupan kalori sehingga dia dikit-dikit haus. Sehingga ada alarm, lu tiap 3 jam, tiap 4 jam harus bangun supaya minum
kayak gitu ya. Itu adalah karunia gitu ya. Belum lagi kadang-kadang karena bayi itu kadang-kadang mungkin napasnya belum terlalu bagus segala macam, jadi alarm 3 jam dia akan kebangun, oke, aku akan napas banyak gitu istilahnya ya. Jadi bayi itu mungkin di 6 bulan pertama akan sering sekali kebangun di malam hari, tidurnya mungkin sedikit-sedikit nggak pulas, sedikit-dikit begitu diletakin di tempat, begitu digendong tidur, begitu ditaruh dikit langsung kebangun segala macam. Itu adalah memang normal. Memang normal. Jadi bukan salah ibunya ya, Dok, bukan ya. Bukan salah ibunya, bukan salah pengasuhannya, bukan salah lingkungannya, enggak. Ya, itu memang masih normal di 6 bulan pertama sampai mungkin 1 tahun masih sering kebangun-bangun nggak apa-apa. Ya, di atas 1 tahun harusnya kebutuhan tidurnya sudah mulai lebih bagus. Anak mungkin bisa tidak terbangun sama sekali waktu tidur malam seperti itu. Biasanya tuh katanya sini, Dok, ya, untuk 2 bulan pertama itu pasti akan sering banget bangun-bangun. Tapi nanti setelah itu udah mulai tuh tidurnya yang biasanya 2 jam 3 jam jadi 5 jam gitu. Itu apa karena dia sudah ngikutin dengan siklusnya di kehidupan dunia ini atau gimana? Iya, betul. Jadi sebenarnya 3 bulanan sih. 3 bulan ya. Itu juga sama berhubungannya dengan yang tadi saya bilang. Jadi begitu lahir bayi itu kan ususnya belum matang. Dia belum bisa mencerna susu dengan baik. Dia punya enzim pencerna susu si laktase belum terlalu baik. Makanya dia begitu minum dikit cepat lapar, yang pertama, yang kedua BAB terus. Iya nggak? Begitu minum susu nggak lama BAB. Mungkin bayi usia 1 bulan 2 bulan BAB bisa 7 kali, bisa 8 kali sehari ya. Nah itu karena ususnya belum bisa mencerna ASI dengan baik. Bukan diare ya? Bukan, itu namanya intoleransi laktosa yang wajar sekali terjadi pada bayi-bayi baru lahir. Di atas usia 2 bulan 3 bulan enzim ini itu mencerna laktosa lebih baik lagi, sehingga BAB-nya berkurang, bayi rasa laparnya juga berkurang, terus kemudian dia minumnya juga mungkin nggak sebanyak waktu kecil kayak gitu ya. Jadi itu juga membuat bayi tidurnya lebih nyenyak, tidak terbangun-bangun yang seperti tadi saya bilang. Karena kan salah satu dia terbangun karena dia cepat lapar, karena 3 bulan ke atas sudah mencerna dengan baik, menyerap dengan baik, sehingga tidak cepat lapar, sehingga tidak terbangun-bangun lagi gitu. Aku dokter, kalau aku setiap dokter yang jelasin tuh aku pasti bengong-bengong tuh. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Karena selama ini tuh jarang banget tuh Dok yang jelasin sedetil dokter Ian nih. Nah, kalau ini ngomong soalnya tuh banyak banget nih, Dok. Bayi baru lahir itu kan memang biasanya kan sering pup tuh, tadi dokter kan juga jelaskan kan. Biasanya tuh kita harusnya berapa kali sih pupnya si kecil tuh waktu usia dari usia 0 sampai 3 bulan tuh harus sesering apa sih? Karena tuh kita tuh jadi takut nih, ini diare atau bukan gitu. Iya, baik. Nah, betul. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaannya ya. Biasanya 0 sampai 2 bulan itu BAB masih cukup sering. Tadi ya, rata-rata 3 sampai 10 kali sehari itu masih normal. Kadang-kadang begitu minum nggak lama pup. Ya, penyebabnya ada 2 yang tadi. Yang pertama adalah ususnya belum matang tadi, artinya dia punya enzim laktasenya tadi belum banyak, sehingga bayi mengalami intoleransi laktosa yang wajar. Yang kedua ada yang namanya gastrocolic reflex. Jadi gastrocolic reflex adalah refleks di dalam perutnya si bayi, begitu ada masuk makanan atau minuman ASI ke dalam lambung gastro, ya, itu dia akan merefleks, yaitu akan dia punya usus akan diperes, sehingga dia akan mengeluarkan sisa-sisa susu yang sebelumnya. Nah, gastrocolic reflex itu tertinggi pada usia 1 sampai 2 bulan tadi. Begitu usia 3 bulan, gastrocolic reflex akan turun, sehingga begitu minum nggak terangsang lagi, ususnya nggak kepres-pres lagi, sehingga nggak langsung pup. Sehingga rata-rata usia 2 bulan menuju ke 3 bulan BAB itu sudah mulai berkurang frekuensinya. Yang satu enzim laktasenya sudah bagus, sudah dicerna semua ya, ASI-nya diserap semua. Yang kedua gastrocolic reflexnya sudah berkurang. Itu menyebabkan kadang-kadang bisa seminggu nggak BAB nggak apa-apa, 2 minggu nggak BAB kadang-kadang nggak apa-apa, selama tidak ada red flag-nya. Nah ya, apa, Dok? Red flag-nya ada banyak. Yang pertama BAB-nya keras banget sampai berdarah. Yang kedua BAB-nya itu sampai perutnya distensi, sampai besar sekali, sampai urat-uratnya kelihatan. Perutnya membesar dengan cepat. Yang ketiga itu kalau tiap kali mau BAB itu bayinya sampai menangis, nangis terus, ngeden-ngeden terus kayak gitu ya. Sampai E-nya keluar besar, kadang-kadang sampai dia punya muncul wasir dan lain sebagainya. Itu red flag. Bayi muncul wasir bisa ya, Dok? Ada yang kayak gitu ya. Terus yang keempat, kalau itu berulang-berulang sehingga berat badannya sama sekali nggak naik karena pasti ada gangguan pencernaan. Yang kelima, perutnya besar tadi sampai muntah-muntah.
ada terjadi obstruksi saluran pencernaan. Itu adalah red flag kalau bayi yang tidak BAB lama gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang BAB nih, Dok. Kalau bayi baru lahir biasanya BAB-nya tuh warnanya tuh lebih gelap gitu. Betul. Itu aman ya, Dok ya? Karena itu kita kan apalagi yang new mom nih ya, pasti loh kenapa nih bayinya warnanya, maaf ya Dok ya, cenderung hitam gitu. Itu aman kan ya? Ya, itu namanya mekonium. Mekonium itu aman sekali. Jadi selama di dalam kandungan kan bayi itu akan minumin ketuban. Di dalam ketuban tuh bercampur semua ya. Ada sel-sel kulit bayi yang mati lah, ada sisa-sisa metabolisme lah, ada pipisnya bayi lah, ada apa segala macam tuh semua diminum semua. Dan itu tuh nempel di usus dan itu harus dibuang, harus keluar. Nah, mekonium tadi sisa-sisa metabolisme bayi berasal dari amnion cairan ketuban tadi, itu yang warna hitam dan yang harus dibuang. Biasanya bayi akan mengeluarkan mekonium kira-kira ya maksimal sampai 7 hari lah. Makanya biasanya waktu kontrol pertama di usia 7 sampai 10 hari, pasti dokter anak akan nanya, BAB-nya udah berubah belum? Dari warna gelap-gelap hijau-hijau seperti itu udah jadi warna kuning belum? Oh, sudah Dok, berarti sudah normal gitu. Kalau yang ASI dan tidak ASI, apakah berbeda? Iya, perbedaannya lumayan ya, karena ASI itu sangat berhubungan sama apa yang dimakan sama ibunya. Betul. Kadang-kadang ya, ibunya mungkin makan terlalu banyak buah naga atau apa, kadang-kadang warna pupnya juga berubah. Terlalu banyak makan sayur juga berubah. Terlalu itu beda perubahannya. Susu formula pun juga begitu. Susu formula ada yang kan susu formula jenisnya banyak ya. Ada yang susu biasa, ada yang susu kedelai, ada susu yang proteinnya terhidrolisa, ada yang macam-macam ya, ada yang susunya amino acid dan lain sebagainya. Itu juga beda-beda. Ada yang hijau, ada yang pucet, ada yang apa. Pokoknya BAB itu warna yang tidak normal hanyalah yang warna merah terang darah, warna hitam gelap pekat ya, karena itu juga bekas darah, dan warnanya pucet atau kuningnya terlalu muda kayak duren yang belum matang. Nah, itu adalah 3 warna yang berbahaya. Sisanya mau warna hijau lumut, mau hijaunya hijau muda lah apa segala macam, pada umumnya nggak berbahaya. Oke. Langsung dicatat ya. Nanti kalau soalnya bayinya lahir udah bingung sendiri tuh Dok pasti ya gitu. Betul. Nah, Nah, ini ngomong tentang gumoh nih. Karena banyak banget nih mama-mama yang masih baru nih, kalau anaknya habis minum ASI itu sering banget gumoh gitu, atau minum susu itu sering gumoh. Normal nggak sih ya kalau bayi gumoh setelah minum susu gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya. Bahkan banyak banget yang takut ya. Jadi penyakit gumoh atau regurgitasi kalau bahasa kedokterannya itu dibagi 2 ya. Ada yang kita sebutnya GERD, gastroesophageal reflux saja. Ada yang GERD, gastroesophageal reflux disease, ada D-nya atau disorder ya. Ini sudah mengalami gangguan kalau ada GERD, ada huruf D-nya ya. Artinya apa? Semua bayi di bawah 12 bulan sangat wajar mengalami GERD, mengalami gastroesophageal reflux atau regurgitasi aja. Sangat wajar. Kenapa demikian? Karena balik lagi saluran ususnya, saluran pencernaannya belum matang-matang amat ya. Lambungnya belum matang, katup-katupnya belum matang, sehingga kalau minumnya sedikit atau kebanyakan dia akan bisa keluar dan mengalami gumoh. Selama tidak ada red flag-nya, maka itu disebutnya GERD. Tidak perlu diapa-apain. Ya, terapinya apa? Di guideline dibilang kalau mengalami GERD terapinya cuma 1, yaitu reassurance alias ibunya ditenangkan. Rapopo Bu, itu tenang aja, nggak apa-apa. Ibunya yang lebih panik soalnya Dok ya. Iya betul, selama tidak ada red flag-nya. Lalu pertanyaan berikutnya pasti red flag-nya apa ya? Red flag yang pertama, muntahnya disertai dengan darah ya, atau bayinya jelas-jelas muntah nyemprot banyak ya. Jadi beda ya, gumoh itu hanya kayak ngalir-ngalir biasa tanpa bayinya rasa apa-apa. Biasanya kayak cuma ngalir-ngalir gitu ya. Tapi kalau muntah dia tuh sampai muncrat ya, kadang-kadang sampai hidung sampai keluar betul ya. Itu muntah. Kalau muntah sesekali mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau muntah berulang kali itu sudah termasuk red flag. Jadi yang pertama red flagnya muntah, atau apalagi muntahnya sampai ada bercak darahnya. Yang ketiga itu bayinya rewel banget. Ya, rewel, nangisnya bisa lebih dari 3 jam sehari. Yang keempat itu kalau dia menolak minum. Ya, menolak asupan. Tiap kali mau dikasih minum rewel, nggak mau, susah banget ya. Yang kelima otomatis berat badannya tidak naik dengan semestinya, ya, susah naiknya, ya itu sudah red flag juga. Yang keenam karena dia gumoh atau muntah terus, lama-lama asam lambungnya naik, jadinya radang tenggorokan, bikin bayinya jadi batuk
kronis ya. Batuk kronis pada bayi-bayi yang suka gumoh itu red flag juga ya. Lalu yang ketujuh, kadang-kadang bayi tuh nguleknya tuh sampai melengkung, sampai kayak begini. Sampai hurufnya kayak huruf U gitu. Punggungnya sampai melengkung. Itu adalah usaha bayi untuk menahan supaya aduh jangan sampai keluar nih, Jangan sampai muntah nih, gitu. Jangan sampai muntah kayak gitu ya. Itu namanya Sandifer position, bisa nonton juga ya. Nah, itu adalah tanda-tanda red flag pada bayi ya. Kalau ada satu aja tanda-tanda red flag sebaik itu, sebaiknya coba konsultasi ke dokter. Biasanya kalau datang ke dokter anak, nanti dari dokter anak akan memberikan kuesioner GERD ya. Nanti ada beberapa poin-poin harus dijawab. Kalau nilainya di atas 9, mungkin perlu kita obati gitu. Oke, berarti tadi ya ada 7 ya berarti ya dok Iya, ya. Nanti red flagnya banyak. harus dicatat banget nih. Ya, kalau umpamanya takut apa enggak, ya udah langsung aja ke dokternya untuk aman enggak gitu ya, daripada kita mengasumsikan sendiri ya dok ya. Tenang aja, 90% GERD itu hilang setelah usia 1 tahun. Setelah usia 1 tahun. Oke. Gitu. Bukan 6 bulan masih ada ya? Kadang-kadang masih ya. Pokoknya makin dia gede makin hilang. Oke. Gitu. Bener nggak kalau pas GERD itu dikasih yang kayak calming gitu, itu langsung menyembuhkan gitu? Ya sebenarnya secara teorinya, secara guideline-nya, rekomendasinya belum ada. Tetapi kan kalau calming rub itu kan dipercaya ya, yang mengandung chamomile lah, eukaliptus apa, dipercaya bisa menenangkan si bayi supaya bayi rewelnya berkurang, supaya bayi itu lebih nyaman, mungkin lebih tidur, sehingga mungkin dia punya ketidaknyamanannya juga jadi berkurang sehingga tidak jadi gumoh gitu. Oke, ya. Oke. Karena ini jadi kadang jadi sugesti ya. Oke, dikasih ini aman gitu. Jadi akhirnya dari sugesti ibu akhirnya nyambung ke anak Iya, ya. tapi kalau selama itu tidak berbahaya untuk bayinya, saya rasa nggak apa-apa kalau mau dicoba. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih dok, tentang tummy time. Nah, kapan sih si kecil itu udah mulai tummy time? Tummy time itu beda dengan tadi yang kata dokter kan tidur sambil tengkurap ya, Oh, beda iya, ya, betul. gitu. Nah, kapan sih bayi itu mulai tummy time dok? Iya. Jadi secara teori sebenarnya dari lahir ngebrojol itu kan dia kan langsung diteletakin di Oh iya, dada langsung tummy bayi. time ya itu ya? Tummy time. Jadi sebenarnya dari usia 0 hari juga nggak apa-apa ya. Cuma pada kenyataannya mungkin masih banyak orang tua yang Pada takut. takut. Iya ya. Kalau saya sih selalu menyarankan ke orang tua baru ya, paling lama memulai tummy time ketika tali pusat copot. Tali pusat Ya. copot. Kadang-kadang kan itu kan masih ada tali pusatnya, nanti gimana kalau kesenggol berdarah apa copot nanti bernanah atau apa infeksi dan lainnya. Ya kalau misalnya terlalu takut kayak begitu ya udah, paling lama Anda mulai tummy time waktu tali pusat copot. Artinya maksimal 14 hari. Ya toh, di atas usia 14 hari bayinya sudah mulai tummy time. Justru tummy time dari awal sebanyak apapun, sesering apapun itu bagus gitu ya. Tidak ada Manfaatnya apa sih, jeleknya. Dok? Manfaatnya banyak sekali ya. Banyak banget pasien-pasien saya yang juga agak terlambat perkembangannya ya. Umur 3 bulan tuh kepalanya masih jatuh kayak begitu ya, masih nggak bisa waktu ditengkurepin cuma tidur, nggak bisa deh, pokoknya kekuatan lehernya jelek banget. 4 bulan juga nggak bisa, 5 bulan juga nggak bisa. Aduh, ternyata ditanya takut, tummy time-nya nggak pernah dilakukan. Jadi otomatis pasti nomor 1 fungsi dari tummy time adalah memperkuat ototnya si bayi ya, memperkuat otot leher terutama ya. Terus yang kedua itu bisa mengurangi angka kejadian tortikolis. Apa itu tortikolis? Tortikolis adalah kekakuan pada otot. Jadi misalnya bayi itu kadang-kadang otot di lehernya nih antara kiri atau kanannya kadang-kadang mungkin tebal sebelah. Karena mungkin posisi lehernya begini terus nih misalnya. Ya miring sebelah terus ya. Jadi ini otot sama ini perbedaan ukuran. Jadi dia akan miring terus, yang namanya tortikolis ya. Lama-lama di begitu pasti dia berhubungan sama kepalanya. Kepalanya jadi peang kan kalau kita bilang ya. Jadi plagiosefali ya. Apalagi mungkin cara gendongnya kurang tepat, pakai satu tangan terus, cara menyusuinya juga kurang tepat. Itu juga faktor-faktor yang memperberat terjadinya kepala peang atau yang tortikolis tadi ya. Nah, salah satu cara untuk mencegah terjadi hal tersebut adalah tummy time dari awal. Karena ketika dia ototnya dua-duanya kuat, dilatih dengan baik, biasanya tidak terjadi tortikolis tadi gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk tummy time. Oke. Ya. Tadi Jadi tummy time bedanya sama tidur tengkurap itu adalah ya intinya kalau dia lagi bangun terus ditidurin tengkurap namanya tummy time. Kalau dia tidur terus ditengkurapin itu namanya tidur tengkurap gitu. Jadi nggak apa-apa, tummy time itu aman sekali gitu. Aman banget lah. Nah, tadi kan ngomong masalah leher tuh dok ya. Kapan sih bayi itu ini umpamanya kita kan gendong tuh, kadang bayi itu kan ada yang ini lehernya anakku udah kuat nih gitu.
tapi itu kan asumsi kita nih ya, waktu dia digendong sambil berdiri gini, dia ngerasa, oh ini umpamanya masih bayinya tuh masih 2,5 bulan atau 3 bulan gitu. Iya. Yang bener nih, kapan sih kita mulai bisa gendong gini terus dianggap bayi itu memang lehernya tuh udah cukup kuat gitu. Iya. Nah, kalau gitu kita harus ngetes dong, ya kan? Kita harus memberikan tes apakah bayi ini benar-benar kuat atau enggak lehernya. Nah, cara tesnya itu pada umumnya dilakukan di usia 3 bulan, ya. Dengan cara apa? Itu Anda boleh baca di Google, lihat namanya head leg ya. Itu dengan cara biasanya tangannya kita genggam terus kemudian kita tarik begini. Ditarik ini. Kita tarik sedikit ya. Nanti kan kepalanya kan jatuh begini nih. Karena kan yang kita tarik cuma badannya. Jadi anggap ini bayinya nih lagi ditarik, tangannya kan ditarik begini. Biasanya bayinya begini nih. Ya. Kalau bayinya nggak bisa begini, kepalanya tegak, itu artinya head leg. Head leg itu artinya dia punya ini belum kuat. Dan head leg itu harus sudah tidak ada di usia 4 bulan. Makanya semua bayi-bayi yang kontrol sama saya biasanya umur 2 bulan udah saya cekin nih. Hati-hati nih Bu, ini masih lemah banget. Oh udah mulai bisa tegak nih Bu, bagus nih Bu, kayak gitu ya. Kalau 4 bulan udah telat, hati-hati. Itu head lag itu banyak penelitian jangka panjang. Kalau bayi yang pernah mengalami head lag ternyata resiko autis juga meningkat. Banyak tuh penelitiannya, hati-hati. Jadi kadang-kadang kan bayi itu makanya, oh ya ini kepalanya udah mulai tegak-tegak dikit nih. Tapi itu tidak objektif ya. Iya. Secara objektifnya kan betul. Cuman anggapan orang tua aja kan. Iya, betul. Secara objektifnya tadi, angkat tangannya, kalau kepalanya masih jatuh sekali berarti dia masih head lag, belum kuat ya, itu objektif gitu. Oke. Nah, tuh catat ya. Nah, ini lanjut ke tentang bedong bayi ini. Iya. Bayi baru lahir waktu kita di rumah sakit itu kan dia juga dibedong tuh sama suster-suster tuh. Nah, bener nggak sih katanya kalau bedong bayi itu kaki itu bisa lurus gitu. Kalau nggak dibedong bentuknya jadi O kayak gitu. Oh iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah sering tapi masih banyak nih jadi mitos-mitos para nenek-neneknya nih Dok. Jadi bisa didengerin nih. Gitu. Ya. Gini Bapak Ibu ya, Anda harus tahu perkembangan bayi ya. Jadi saya pernah beberapa kali mengedukasi melalui konten saya. Jadi semua bayi rata-rata lahir dengan kakinya O. Makanya itu disebutnya physiologic varus. Jadi physiologic adalah sesuatu hal yang normal secara fisiologis. Varus tuh kakinya bulat kayak O, melengkung keluar kayak gitu ya. Dan itu sangat wajar ya. Sampai umur berapa? Sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun. Begitu umur 2 tahun, rata-rata kakinya bayi akan lurus. Di atas usia 2 tahun sampai usia 7 tahun, kakinya akan jadi X. Itu adalah hal yang sangat amat wajar terjadi pada semua bayi. Ya, ingat itu wajar. Tapi wajar atau enggaknya ada derajat-derajatnya Bapak Ibu ya. Nah kalau mau penasaran, kalau misalnya mau tahu ya silakan cek ke dokter buat dihitungkan derajat kaki X atau kaki O-nya. Kalau masih wajar nggak apa-apa. Nah balik ke pernyataan tadi, jadi sekali lagi kaki O pada bayi baru lahir itu sangat amat wajar. Sangat amat wajar. Sehingga nggak usah dibedong pun itu dia akan lurus pada waktunya nanti di umur 2 tahun gitu ya. Nah justru kadang-kadang kalau kita melakukan bedong, itu bedong tuh bagus lah. Pokoknya bedong tuh sangat bagus. Di bawah 3 bulan tuh bedong banyak manfaatnya gitu ya. Bisa membuat tidurnya lebih nyenyak, mungkin mengurangi rasa kolik, rasa nyeri pada kolik ya. Dan membuat anget dan lain sebagainya, oke banget ya. Tetapi bedong yang benar adalah oke di bedong, tapi kakinya tetap nggak boleh sampai diikat sampai lurus sampai banget. Sampai nggak bisa gerak gitu ya? Sampai kayak segitiga bedongnya. Itu udah pasti salah ya. Kalau kita ngelihat anak bayi yang dibedong yang sampai segitiga yang kenceng banget, yang begitu bedongnya dibuka langsung nguletnya gila-gilaan, itu udah pasti salah cara bedongnya ya. Nanti kalau terlalu sering seperti itu malah dapat menyebabkan faktor risiko yang namanya DDH, developmental dysplasia of the hip. Jadi kakinya akan pinggulnya akan bengkok gitu istilahnya. Pinggulnya nggak akan masuk ke dalam bonggol di tulang pinggulnya. Itu nanti kedepannya mungkin kakinya jadi pincang, kakinya jadi panjang sebelah dan lain sebagainya. Itu justru jelek ya. Jadi ingat kalau mau bedong boleh, tetapi bedonglah dengan kaki yang tidak terlalu ketat sehingga kaki bayi masih bisa posisi kayak M, yang kayak kebuka dikit gitu. Iya, biasanya kan soalnya kalau bedong itu yang pakai kain tuh kan, ini kan malah yang kaki itu yang dibelet-belet itu kan ya. Bener kan yang dibelet-belet tuh sampai gitu ya. Sampai kayak bacang, kayak lempar. Bener itu. Malah itu ya. Iya, belum lagi kasih gurita, ada kayak lempar banget ya itu. Sampai pusing saya juga.
harapannya tuh biar bayinya tuh hangat dok, Iya. harapannya. Tapi ternyata malah jadi efek sesuatu yang tidak Iya, diinginkan ya. betul. Ya bayangin aja kita udah gede kayak di penjara gitu, diikat kayak gitu juga nggak mau kan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok. Tadi kita ngomong tummy time kan ya. Nah, kalau bayi itu mulai kapan sih bisa tengkurap sendiri, terus duduk, merangkak, itu tahapannya Iya. gimana? Oh itu sih sebenarnya, nah tadi 3 milestones tadi, tengkurap, terus kemudian duduk sama merangkak, tuh sebenarnya 3, 6, 9, gampang. 12 tuh gampang. berdiri, 12 berdiri, 15 jalan, kan gampang. Tuh. Iya, Hapalinnya jadi gampang. gampang ya ternyata ya. Kecepatan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jadi anaknya tengkurap 3 bulan, 6 bulan dia duduk, 9 bulan dia merangkak, 12 bulan dia berdiri, 15 bulan dia berjalan, 18 bulan lari. 24 bulan mungkin lompat, nah gitu ya. 21 bulan harus bisa naik turun tangga. 24 bulan dia lari. Nah, itu kan gampang hafalinnya. Iya. Jadi 3 bulan ya kalau bisa udah tengkurap. Tapi dari tengkurap ke telentang itu mungkin memang butuh waktu lebih lama, 6 bulan ya. Karena dari telentang ke tengkurap jauh lebih mudah daripada tengkurap ke telentang. Membalik itu jauh lebih susah gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, ini ada sering-sering, sebenarnya menurut saya sih bukan mitos ya, tapi sebenarnya kenyataan yang harusnya diluruskan sedikit. Jadi nggak semua bayi itu merangkak gitu Bu. Nggak ya. semua bayi merangkak. Betul ya, banyak kan banyak banget juga pasien-pasien saya nanya, dok itu nanti dia nggak merangkak autis katanya. Iya, Apa? Kan banyak kayak yang ngomong gitu tuh. Banyak yang ngomong kayak gitu kan, jadi takut banget bayinya nggak mau merangkak. Harus ngerangkak, jadi kayak Iya. ayo merangkak gitu ya. Iya, dipaksa. Kadang-kadang bayi itu nggak ada merangkak gitu ya Bu ya. Jadi bahkan di Amerika kita ada screening tumbuh kembang namanya Denver 2. Denver 2 itu dipakai untuk seluruh dokter anak ya. Seluruh dokter anak di dunia tuh pakai rujukannya adalah Denver 2. Ya, saya pun juga belajar, semua teman-teman saya juga belajar dokter anak. Nah, di Denver 2 ini kan ada 4 kemampuan, motorik kasar, motorik halus, sosial personal sosial sama bahasa. Di motorik kasar itu merangkak itu sudah tidak ada. Ya, jadi nggak ada merangkak itu nggak ada. Begitu 6 bulan dia bisa duduk, kemudian bangkit untuk berdiri, kemudian berdiri. Nggak ada kata-kata merangkak di situ. Kalau nggak percaya boleh cari. Makanya pasien-pasien saya juga, masa sih dok, bayi nggak harus merangkak? Nih Bu, lihat nih Denver 2 nih Bu, lihat nih. Ibu umur berapa usianya? 9 bulan. 9 bulan udah harusnya apa? Ada nggak kata-kata merangkak di situ? Nggak ada. Ternyata nggak ada. Jadi tidak semua bayi merangkak. Tidak semua bayi merangkak. Lalu bagaimana dengan yang autis dan lain sebagainya ya? Saya punya guru, Profesor Hardiono. Beliau juga bilang, biasanya kalau anak autis, kita telusurin ke belakang, kita tanya, ya, dulu waktu kecil merangkak nggak Bu? Oh nggak merangkak. Oh anak autis dulunya nggak ngerangkak, mungkin jadi tanda bahaya. Tapi bukan berarti semua yang nggak merangkak itu bakal jadi autis. Jangan dibalik gitu, ya. Jadi ingat. Kalau bayi memang nggak mau merangkak, terus dia udah bisa berdiri dan apalagi bisa langsung jalan, ya udah, that's it, nggak usah sampai dipaksa, gitu, ya. Ya soalnya kadang ada yang ngomong nih dok, dia speech delay karena dia melewati fase merangkak. Iya, itu pernah dengar nggak dok ya? Iya, Karena pernah. itu di TikTok banyak banget tuh yang ngomong gitu tuh. Ya itulah makanya nggak semua informasi menurut saya benar ya, gitu. Oke, berarti nggak ada hubungannya ya antara merangkak dengan speech delay ya? Nggak ada. Oke, Nggak ada. Tuh ya, catat ya. Berarti kalau mamanya bayi mau merangkak, go ahead. Tapi kalau dia ternyata, jadi dia berdiri sambil langsung jalan, oke, gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya diawasi terus lah. Betul, ya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini kita ngomong berat badan bayi yang sesuai dengan KMS itu. Nah, harus nggak sih kita itu sesuai dengan KMS gitu? Apa kan kadang tuh kayak anakku tuh dok, bulan ini dia sakit gitu, otomatis kan dia ada nggak naik tuh karena dia sakit, jadi ada lurusnya, terus habis itu kadang bisa turun juga gitu ya, betul, terus habis itu naik sebentar, terus turun lagi dikit, nah itu kayaknya jadi nggak mulus tuh dok, kayak garisnya yang di KMS tuh melaju dengan indah gitu. Iya, itulah makanya KMS itu kalau mau dikatakan nggak sempurna ya nggak terlalu sempurna gitu ya. KMS itu cara bacanya masih banyak yang salah. Jadi setiap kali seminar kedokteran tentang nutrisi, kami pun dokter anak pun selalu diingatkan ya. Jadi di KMS itu kan ada banyak garis tuh ya Bu ya. Ada garis yang merah, garis yang hitam, garis yang hijau, garis yang kuning dan lain sebagainya ya. Yang dilihat tuh sebenarnya bukan garis-garisnya. Yang dilihat tuh adalah zonanya ya. Zonanya, zona hijau, zona kuning, zona merah ya. Pada intinya ingat
ini inget ya kata-kata saya ya. Misalnya bayi lahirnya di zona yang di garis-garis deket-deket kuning-kuning gitu. Dia tumbuh ngikutin garisnya sesuai zonanya, itu sudah normal, sudah bagus. Bukan berarti bayi dari kuning harus naik ke hijau. Enggak harus ya. Dia ngikutin garisnya saja sudah bagus ya. Makanya tadi saya bilang naik turun itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Kadang-kadang naiknya terlalu cepat, terus kadang-kadang dia datar, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang apa. Ya, itu masih sangat wajar selama bayi masih berada di zonanya. Ya, di zona -1 dia misalnya -1 terus kayak gitu nggak apa-apa. Di zona +1 terus nggak apa-apa. Yang hati-hati adalah kalau dia garisnya berubah ya, dari zonanya di zona +1 dia turun ke zona 0 terus turun lagi ke -1. Itu yang bahaya itu ya. tanda-tanda weight faltering, berat badannya tidak tumbuh. Itu bahaya. Ya, tapi kalau abis sakit ya biasa kan misalnya bayi abis diare kan turun 200 gram tuh misalnya kan. Itu kan stres banget kan. Ya kalau bayinya memang baik-baik saja normal-normal aja, begitu dia selesai diare nafsu makannya balas dendam jadi banyak ya, terus naik berat badannya lagi ya. Kadang-kadang 1 bulan stuck berat badannya. Selama dia masih ada di zona itu, saya rasa nggak usah khawatir amat. Oke, berarti zonanya ya. Zona betul, bukan di garisnya. Ya, kita ngomongin range. Jadi ada ada kuadrannya, ada areanya. Karena grafik KMS itu jadi grafik horor buat mama-mama. Iya, betul. Kadang-kadang tuh bayinya mah santai-santai aja, makan-makan aja, biasa-biasa aja, maknya yang panikan. Iya. Iya, apalagi maunya instan naik berat badan cepet-cepet kayak gitu ya, belum tentu kayak gitu ya. Nah, ini ngomong masalah kenaikan nih, Dok. Kalau usia 0 sampai 3 bulan itu biasanya kan naiknya tuh cepet tuh, Dok, betul, ya. Terus habis itu melandai nih. Nah, harusnya ini berapa nih? Dari 0 sampai 3 bulan tuh bener nggak sih naiknya tuh harus 1 kilo gitu? Iya, ini gampangnya hafalinnya gampang. Jadi sama, kalau tadi perkembangan juga tiap 3 bulan ya, 3 bulan milestones-nya kan diukur. Sama berat badan juga per 3 bulan. Jadi hafalinnya per 3 bulan terus kelipatannya 900 lagi, Bu. Per kelipatannya 300 gampangnya. Jadi 0 sampai 3 bulan 900 gram kenaikannya. 4 sampai 6 bulan, ingat tiap kelipatan 3 bulan itu 600 gram per bulan. Turun 300 gram pokoknya. 6 bulan sampai 9 bulan turunnya tapi 450 gram. Terus 9 sampai 12 300 gram. Di atas 12 bulan 200 gram aja cukup gitu. Di atas 1 tahun pokoknya ada hukum berat badan ideal, yaitu usia dikali 2 ditambah 8. Artinya dalam 1 bulan naiknya dalam 1 tahun naiknya 2 kilo. Artinya lagi tiap 3 bulan naiknya 500 gram. Gampang hafalinnya ya, nggak susah tuh, 3 bulan sekali, terus 900, 600, 450, 300, 200 gitu. Itu berasal dari buku Nelson. Kayaknya semua dokter anak juga paham lah itu ya. Iya, karena harapannya kita tuh usia anak itu setiap bulan tuh harus naiknya itu harus 900 terus gitu ya. Soalnya kalau bayinya kurus dikit itu disalahin mamanya kan, Dok, gitu. Langsung ke blame gitu, langsung kamu ibu yang tidak sempurna. Banyak gitu ya. yang stres tuh, banyak yang stres. Beneran jadi baby blues tuh karena itu loh, Dok. Iya, tekanan-tekanan dari tetangga-tetangga ya. Terus banyak juga tuh yang kayak gitu-gitu. Saya ngelihat di TikTok itu bayinya umur 6 bulan udah bisa makan 90 mili, 100 mili. Lah itu mah ya bayi itu yang aneh kali. Maksudnya bayi itu yang yang terlalu makan, terlalu banyak makan. Padahal kan normalnya kadang-kadang 6 bulan kan paling cuma 30 sampai 50 mili sekali makan. Cuma dikit aja. Lagi belajar itu, bukan langsung lahap kan ya. Itu namanya flexing baby ya. Iya. Soalnya itu kalau kebetulan tuh anakku yang ketiga itu lahir itu 3,8, Dok. Jadi langsung gendut kan. Itu kalau turun dikit udah langsung stres tuh, karena kan dia lahir tuh sudah gemoy. Nanti kalau mamanya dia turun dikit, aku yang stres nih, berarti aku tidak bisa membuat anakku gemoy terus nih. Padahal ternyata semakin lama itu kegemoyan itu akan semakin berkurang. Betul, ya. Makin ramping. Malah nanti bener nggak kalau bayinya terlalu gendut gitu, yang dianggap obesitas, itu malah akhirnya memperlambat tumbuh kembangnya. Oh iya benar dong. Benar sekali ya. Apalagi bukan cuma tumbuh kembang, banyak penyakit-penyakit yang sama ya. Bisa kencing manis, bisa penyakit jantung bawaan, bisa hiperkolesterolemia dan lain-lain, banyak. Apalagi kalau di bayi itu terlalu cepat naik nih berat badannya, terlalu, misalnya dari kurva merah nih, tiba-tiba naiknya cepat sekali sampai ke overweight kayak gitu ya. Cepat banget naiknya. Itu akan terjadi yang namanya early adiposity rebound. Early adiposity rebound itu nanti waktu dia gede,
istilahnya tuh makan angin aja cepet gemuk. Pernah nggak denger nggak ada orang dikit Itu saya sih, makan Dok. gitu. Saya juga gitu, makanya susah nih kalau dia. Waktu kecil tuh mama saya pengennya saya gemuk gitu jadi. Nah, dia anggap gemuk-gemuk terus ada perubahan metabolisme yang sudah terbiasa, jadi saya makan dikit aja cepet gemuk sekarang. Gitu. Emang ada efeknya ya? Dari Oh, kecil gitu sampai kita Ada. sekarang ya? Oh, oke. Itu makanya jangan anggap remeh metabolisme itu ya. Iya. Oke. Nah, Dok, sebelumnya itu kita sempat ngelemparin ke netizen, ada pertanyaan-pertanyaan nggak buat Dokter Ian? Nah, ini kita ada pertanyaan nih. Dok, kenapa anak pas tumbuh gigi itu selalu demam? Sebenarnya nggak wajib Bu, ya nggak wajib. Nggak Jadi- selalu anak tumbuh gigi Enggak. selalu demam ya? Betul ya. Sebenarnya gini loh, ya. Kan kalau rongga mulut itu kan tadinya kan rapat tuh ya. Begitu gigi mau erupsi, itu akan ada terjadi peradangan ringan. Peradangan ringan ya. Peradangan ringan ini sebenarnya nggak bikin bayinya demam, enggak ya. Yang bikin bayinya demam biasanya karena rongga mulutnya itu nggak terlalu bersih, sehingga begitu ada peradangan, terus kemudian giginya nyoblos keluar gitu, itu kan ada Ada yang nggak bersih-bersih ada itu ya? luka gitu istilahnya. Luka di gusinya. Ada luka terbuka supaya giginya bisa nembus. Nah, ketika kumannya masuk ke dalam sela-sela lubangnya tadi, itu bisa menyebabkan radang lebih hebat sehingga menyebabkan demam untuk sesaat gitu. Jadi sebenarnya kalau kebersihan rongga mulutnya baik, ya, waktu giginya tumbuh itu biasanya nggak pakai demam bahkan, ya. Oke. Tapi kadang-kadang masih wajar. Tapi ingat ya, tumbuh gigi punya demam itu paling cuma bertahan 3 hari dan paling tinggi-tinggi 37,5 38. Nggak ada tuh yang ceritanya tumbuh gigi 39 Sampai 39 derajat mungkin. nggak ada ya? Ya, itu mendingan ke dokter segera gitu Oke, ya. berarti kalau soalnya kan kadang tuh tumbuh gigi tuh jadi ini ya, asumsi dari mama-mama itu, oh ini anakku demam, berarti lagi tumbuh gigi. Enggak Iya. juga gitu ya. Kadang-kadang gitu. belum tentu, Belum tentu. Jadi kalau masih 37,5 38 itu aman, tapi kalau udah 39 38,5 lah ya, Iya, 38,5. setengah itu berarti bukan karena tumbuh gigi ya, Iya, berarti karena betul. penyebab yang lain ya. Betul. Oke, selanjutnya, Dok, gimana sih ngatasin si kecil yang sulit banget makan, banyak yang dicobain tapi tetap susah? Ini sebenarnya luas banget ya. Iya. Jawabannya luas banget ya. Ya prinsipnya tetap kalau kita di UKK makan ya, dari UKK nutrisi dari anak itu punya algoritma. Jadi kalau misalnya anak itu susah makan, itu biasanya turun ke bawah kita langsung lihat apakah feeding rules-nya benar atau salah ya. Jadi balik lagi feeding rules ya, jadwal, prosedur, lingkungan. Kalau feeding rules-nya sudah benar, terus kemudian masih susah makan dan berat badannya nggak naik, jangan-jangan ada penyakit sekunder, ada problem sekunder. Jangan-jangan anaknya mungkin sakit ya, ada silent disease yang kita sering ya, bisa karena TBC, bisa karena mungkin infeksi saluran kencing, bisa anemia dan lain-lain. Itu boleh di screening. Kalau sampai nggak bisa juga, jangan-jangan anaknya memang tipe yang small eater atau yang selective eater, yang suka makannya pilih-pilih ya. Cuma gini loh. Sekarang tuh problemnya banyak kan problem sensori sebenarnya sih ya Bu ya. Banyak banget ya problem-problem sensori ya. Dan banyak kan problem sensori pada anak digabung sama orang tuanya yang suka nggak sabaran. Orang tuanya pengennya anaknya udah dicapek-capek dibikinin makanan terus nggak dimakan sama sekali, stres dan lain sebagainya. Orang tuanya yang stres. Padahal anaknya baik-baik saja yang tadi saya bilang ya. Jadi gini ya, bayi ya dalam sensori proses nih ya. Bayi itu untuk mencapai menelan itu melalui beberapa proses Bu. Yang pertama, bayi itu harus bisa tolerate untuk ngelihat ya. Jadi misalnya gini, tiap kali dia mau makan, dia misalnya jijik sama telur nih, ya. Tiap kali dia mau makan itu nasi putih ya situ ya. Di situ tuh harus ada telur tuh. Supaya anak ini terbiasa dan bertoleransi terhadap telur. Lama-lama kalau sudah tolerate, berikutnya bayi itu akan mulai nyentuh. Penasaran dia sentuh-sentuh ini telur nih apa sih ini, pegang-pegang benyek-benyek tapi nggak bakal dimakan, paling dibuang atau mungkin dilihat-lihat doang. Abis dia mau nyentuh, tahapan hierarki berikutnya dari sensory problems ya, dia akan smell ya, smell. Dia cuma nyium-nyium doang, ini baunya, oh telur nih baunya kayak gini, wangi segala macam. Abis itu juga nggak mau langsung dimakan, biasanya abis di smell, di kiss, ditempel-tempel di bibir, dicobain. Terus baru dijilat-jilat. Abis dijilat-jilat, dikunyah, masih mungkin dilepeh. Abis dikunyah, baru terakhir
telan swallow. Prosesnya Jadi untuk sepanjang itu proses loh ya. sampai ke swallow itu lama banget ya. Dari tolerate, kemudian dia touch, kemudian dia smell, kemudian dia kiss, kemudian di lick, kemudian di chew, baru kemudian di swallow. Nah kadang-kadang orang tua juga mau susah amat sih, makan aja susah amat. Kadang-kadang yang stres Karena gitu. kita suka makan dok, jadi dianggapnya bayi itu Iya. harus sama kayak kita. Iya, begitu. Ya, jadi banyak lah problemnya. Tapi yang penting kuncinya nomor satu ya lakukanlah feeding rules dan responsive feeding. Seperti itu. Oke. Dan harus sabar. Harus sabar. Itu kayaknya yang harus pertama tuh ya, harus sabar. Harus sabar. Betul, betul. Oke, dok, ini aku mau ngomong tentang balik lagi ke newborn gitu ya. Kalau bayi baru lahir itu vaksin-vaksin apa aja sih yang harus didapat gitu? Oke. Karena aku lahir anakku yang ketiga kemarin, itu anakku tuh dites tes anak apakah dari pemerintah, katanya ini tesnya tuh dari pemerintah, katanya ini untuk cek anak ini stunting atau tidak gitu. Nah itu aku baru tahu tuh gitu. Apa dokter pernah dengar nggak ya? Saya juga baru tahu tuh ada tes untuk stunting. Saya lupa sih namanya Oh, apa iya. gitu ya. Cuman katanya ini dapat dari pemerintah, dicek ini bahwa apakah anak ibu ini beresiko stunting pada kedepannya gitu. Jujur nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu Apa itu? Jujur. coba nanti aku cek lagi ya gitu. Iya, nggak ada tuh tes untuk stunting, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Nah pertanyaannya, umpamanya ini dokter nggak tahu nih. Pertanyaannya, apakah dari semenjak dalam kandungan bayi itu bisa dianggap stunting? Jadi waktu pas lahir itu stunting, ini bayi stunting nih, ada Iya. nggak sih dok? Ada. Patokannya 47 cm. 47 cm. Betul. Tapi balik lagi ya. Yang bukan prematur berarti ya? Iya, bukan prematur. Harusnya dia berat badannya cukup tapi tetap 47 cm atau bahkan kurang dari 47 cm ya. Itu sudah mengalami stunting. Karena kan stunting bisa terjadi di dalam kandungan ya. Dari kan 1000 hari pertama kehidupan, artinya ya dari dalam kandungan juga udah kena ya. Pokoknya kalau berat badannya katakanlah mungkin bagus di 2,5 kilo atau 3 kilo, tapi tinggi badannya kurang daripada panjang badannya kurang dari 47 cm itu stunting gitu. Oke, berarti kalau apa yang harus ibu lakukan kalau ternyata bayinya waktu pas lahir itu nggak sampai 47 nih, umpamanya 45 atau 46 nih, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya nggak ada perbedaannya, tetap balik lagi kita tetap memberikan nutrisi sesuai dengan kemauannya bayi. Nanti sambil dipantau terus tinggi badannya berapa, ya kenaikan tinggi badannya berapa. Tetapi hati-hati kalau bayi-bayi yang kecil masa kehamilan, jadi maksudnya lahirnya berat badan atau tinggi badannya nggak sesuai dengan usia kehamilannya, atau kita sebut sebagai kecil masa kehamilan tadi, hati-hati punya resiko mengalami defisiensi growth hormone. Sehingga nanti pada umumnya minimal di usia 2 tahun itu bisa di screening apakah anak ini benar-benar mengalami gangguan hormon pertumbuhan atau tidak. Kalau memang mengalami gangguan bisa diterapi gitu sebelum terlambat gitu. Tapi kalau perlakuan bayi yang stunting atau enggak, ya pastinya kalau bayi yang stunting lahirnya modalnya udah kurang bagus, itu biasanya kita mungkin lebih telaten ya. Kalau misalnya bayi-bayi biasa mungkin 3 jam sekali disusuin, kalau ini mungkin 2 jam sekali udah harus disusuin gitu. Lebih banyak aja minumnya. Lebih banyak aja minum. Nah ini nyambung nih dok. Kalau imunisasi anak nggak lengkap, apa ngaruh ke tumbuh kembang? Oh jelas. Tapi ngaruhnya itu secara tidak langsung Bu. Jadi gini, misalnya bayi tidak diimunisasi DPT. DPT kan difteri, pertusis sama tetanus ya. Ibu tahu nggak itu kalau di Instagram saya itu kasus-kasus pertusis tuh ya. Kasus pertusis itu kan, pertusis tuh bahasa Indonesia itu batuk 100 hari ya tuh, batuk rejan kalau pernah dengar ya. 3 bulan berarti ya. Nggak Batuknya selesai 3 gitu. bulan ya. Kakak saya justru dulu pernah kena pertusis itu. Sampai berat badannya lahirnya dia 3,5 kilo, terus dia habis itu kena itu jadi gizi kurang langsung. Ya, karena batuknya 100 hari. Gitu. Batuknya 100 hari udah pasti nggak mau makan, berat badan turun dan lain sebagainya, jadi mengalami gangguan nutrisi. Jadi manfaat imunisasi adalah dia mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang cukup berat sehingga mengurangi resiko terjadinya stunting atau kekurangan gizi gitu. Tapi nggak ada satupun ini diimunisasi supaya naik berat badan, nggak ada ceritanya kayak gitu, nggak ada. Itu kekebalan ya dok. Iya. Berarti apa nih dok? Waktu urutannya nih dok, bayi baru lahir dapat imunisasinya? Ya pokoknya kalau mau ngikutin rekomendasi IDAI yang paling bagus ya. Pokoknya yang libur itu ya kan dari usia 0 sampai 12 bulan ya. Yang ada libur terus tuh itu ya? Yang libur itu cuma usia 5 bulan sama usia 10 sama 11. 5, 10, 11 Udah gitu ya. gitu.
Udah itu aja. Selanjutnya ada terus gitu ya. Tapi nanti setelah 12 bulan dia 12, 15, 18, 21, 24. Setelah 24, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, setahun sekali gitu. Makanya biasanya kalau pasien-pasien saya lulus vaksin tuh umur 2 tahun. 2 tahun tank tuh itu adalah vaksin terakhir sebelum vaksin tahunan. Tapi sebelum itu biasanya rutin. Divaksin gitu. Pertanyaannya nih dok, kalau umpamanya kita nih si kecil itu kan katanya kalau vaksin itu nggak boleh dalam keadaan sakit tuh. Sedangkan kan kita pinginnya sih ibu tetap sehat terus ya. Cuman kan kadang faktor dari lingkungan dan sekitarnya mungkin bayi akhirnya menyebabkan flu lah, batuk lah. Nah kalau umpamanya mundur gimana? Boleh nggak? Mundurnya harus toleransinya berapa lama gitu? Ya ini pertanyaan bagus nih. Jadi intinya gini sekali lagi ya. Kalau di dokter anak kita punya guideline ya, balik lagi ya. Jadi vaksin itu tuh ada vaksin yang isinya kuman yang hidup yang sudah dilemahkan atau kuman yang mati ya. Kalau kuman yang hidup contohnya campak, MMR, cacar air ya, demam berdarah ya, Japanese encephalitis ya. Itu ada beberapa vaksin yang memang hidup. Kalau hidup logikanya berarti vaksinnya disuntikan ke dalam tubuh dan itu isinya tuh virus yang masih hidup gitu yang sudah dilemahkan. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu daya tahan tubuh tuh harus bagus. Ya, makanya misalnya kalau beberapa vaksin yang hidup tadi itu sebaiknya disuntikan dalam kondisi yang anaknya betul-betul sehat. Ya, nggak boleh habis kena influenza, nggak boleh disuntik itu, habis kena campak nggak boleh disuntik itu, bahkan kadang-kadang habis ditransfusi darah aja nggak boleh dikasih itu, karena kan di dalam kantong itu ada antibodi dan lain sebagainya, bisa menetralisir vaksinnya gitu istilahnya. Itu banyak tuh, cukup ketat kalau untuk vaksin yang hidup. Tapi kalau vaksin yang isinya komponennya mati ya, yang cuma bagian-bagian dari virusnya atau bakterinya, pada umumnya untuk mild disease boleh. Jadi batuk pilek ringan, diare ringan segala macam itu tetap boleh divaksin. Itu imunisasi apa aja tuh dok? Oh iya, DPT combo. Jadi selain yang hidup ya, DPT combo, mau PCV yang pneumonia, mau influenza, mau tipes ya, itu hampir semuanya boleh diberikan pada dalam kondisi yang sakit-sakit minimal, sakit-sakit ringan. Dan kalau misalnya terlambat untuk vaksin, Anda cukup ingat ini aja ya. Semua vaksin boleh dikejar sampai usia berapapun, mau sampai 18 tahun juga boleh, kecuali beberapa vaksin. Yang pertama BCG, yang TBC, yang disuntik di lengan itu maksimal diberikan di usia 1 tahun. Di atas 1 tahun sudah tidak boleh diberikan. Yang kedua, vaksin yang diminum, rotavirus buat mencegah muntaber, ya, muntah dan diare, ya. Itu maksimal diberikan di usia 6 atau 8 bulan, tergantung merek vaksinnya. 8 bulan lah kalau yang rata-rata yang kita pakai, ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah DPT combo. DPT combo maksimal umur 5 tahun. Dan PCV juga umur 5 tahun. Sisanya yang lain mau dikejar kapanpun boleh. Jadi cuma ada 4. BCG 1 tahun, rotavirus 6-8 bulan, DPT combo itu 5 tahun, dan PCV juga 5 tahun. Sisanya boleh kapanpun dikejar. Boleh dikejar. Boleh. Karena ini ada nih dok ya, kasus temanku gitu. Anaknya tuh sering sakit gitu. Terus akhirnya sampai 2 tahun anaknya tuh nggak diimunisasi sama sekali gitu. Ya. Terus dia bilang, ya udahlah, udah telat juga gitu. Paling juga anakku sekarang kayaknya udah sehat-sehat aja. Ya udahlah gitu. Padahal sebenarnya kan selama 2 tahun tuh dia nggak imunisasi tuh, dia anaknya kan sakit-sakit terus tuh ya gitu. Itu klasifikasi diagnosisnya malah jadi miss opportunity. Gitu. Jadi gagal mendapatkan kesempatan divaksin gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Masih ada waktu ya sampai 5 tahun ya. Betul. DPT dan PCV tadi. Betul. Dan nggak perlu diulang. Oh kan ada DPT 1, maksud saya 2, kalau 3 misalnya gitu. Dia udah dapat 2 kali nih, misalnya berarti di usia 2 bulan nih, sama 4 bulan dia udah dapat. Terus dia dijeda umur 2 tahun baru dapat. Nah, itu berarti yang dosis pertama kedua nggak usah diulang biasanya. Gitu. Berarti langsung cuman ketiga gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau habis sakit nih, Dok, berapa lama sih si anak itu boleh vaksin? Ya biasanya sih paling lama ya sebulan lah kira-kira. Tapi tergantung ya, Dok, ya? Tergantung balik lagi. Nanti saya ngomong begini semuanya di ada beberapa penyakit, misalnya penyakit autoimun, misalnya Kawasaki disease kalau pernah dengar ya, itu kan autoimun yang sangat berat. Biasanya tuh anak-anak yang kena penyakit-penyakit ini Kawasaki itu dia dikasih IVIG, dikasih obat-obatan yang bisa mencuci daya tahan tubuh lah kayak gitu istilah. Itu 11 bulan baru boleh divaksin dari sakit itu
Ya, jadi tergantung penyakitnya lah. Baiknya konsultasikan ke dokter. Tapi rata-rata ya mungkin 1 bulan lah ya kalau infeksinya berat lah ya. Kecuali Kalau kalau batuk sakit. pilek biasa? Kalau batuk pilek mah mau saat itu divaksin juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau nunggu seminggu juga nggak apa-apa. Soalnya kan paling banyak tuh kan batuk pilek tuh dok. Iya. Nah itu yang biasanya mencegah, oh nggak boleh nih bu masih batuk, jadi nggak jadi vaksin tuh. iya. Terus nunggu lagi di 1 bulan jadi Selalu telat terus konsultasikan gitu. aja sama dokternya. Cuma kadang-kadang kan yang jadi masalah di Indonesia tuh banyakan kan yang vaksinnya kan di puskesmas atau di posyandu. Mereka kadang-kadang terlalu takut untuk divaksin. Takutnya bukan takut apa, takutnya takut disalahin sama pasiennya. Betul. Gitu. Ini gara-gara vaksin sih jadi demam, jadi kejang kayak gitu-gitu. Ya Iya. nggak bisa disalahin ke mereka juga sih. Kadang-kadang masyarakatnya juga yang galak-galak habisnya. Ya, cuma kalau khawatir boleh konsultasikan ke dokter anak. Biasanya dokter anak lebih berani untuk menyuntikkan gitu. Nah tadi karena dokter tadi nyinggung nih, vaksin yang menyebabkan panas dan tidak itu yang gimana sih? Karena itu ada nih dari pemerintah tuh, oh ini kalau dari pemerintah vaksinnya itu yang menyebabkan panas. Iya. Tapi kalau yang swasta nih yang Iya. itu nggak menyebabkan panas. Ah. Terus ada yang bilang nih bidannya itu bidan puskesmas, yang bener tuh harusnya tuh panas karena itu kekebalan untuk kekebalan anak nih. Oh, gitu. Gitu. Ada yang ngomong tuh dok. Iya, gitu. iya itu sebenarnya kekeliruan ya, agak keliru ya. Jadi intinya vaksin DPT itu yang paling sering bikin kontroversial. Karena DPT itu kan combo, jadi 5 jadi 1. Ya, ada difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza sama hepatitis B jadi 1 tuh 5 biji ya. Nah, cuma kalau yang gratis yang dari puskesmas itu dia komponennya DTWP. Kalau yang berbayar, yang import-import yang agak mahal, yang sekali suntik bisa 1 juta, itu DTAP. Jadi ada WP, ada AP. Perbedaannya cuma di situ. Kalau yang gratis itu WP, itu wholesale pertusis. W itu wholesale pertusis. Sedangkan kalau yang DTAP itu acellular pertusis. Jadi kalau DTWP kira-kira disuntikan ke pasien, itu kira-kira 80% demam. 70-80% demam dan puncak suhunya bisa 39,5. Kadang-kadang tinggi ya? saking tingginya ini bisa menyebabkan kejang demam gitu. Tapi kalau yang DTAP yang berbayar tadi itu karena dia aseluler, dia komponennya itu lebih tidak menyebabkan demam. Tapi masih bisa demam, 10% sampai 15% masih bisa demam, tapi puncak demamnya paling 38 derajat. Jadi ke-1 lebih jarang demam, kedua demamnya lebih ringan. Ya, bengkaknya juga lebih ringan. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang pilih yang ini gitu. Tapi untuk efektivitasnya, untuk mencegah pertusisnya si WP sama AP ini sama. Jadi nggak harus, harus demam lebih bagus, enggak. Enggak. Berarti ini hanya pilihan aja ya. Iya. Kalau punya rezeki lebih boleh lah. Iya. Tapi kalau mamanya mau dari pemerintah itu juga sama tetap bagusnya, bagus kok, tetap bagus. sama efektifnya. Mungkin cuma ditambah obat panas aja ya dok Iya, ya. betul. Gitu. Oke. Sama disusuin lebih sering. Disusuin lebih sering. Iya. Oke, ya. Nah, dok, nggak kerasa nih ya. Iya. Udah kayak kita pokoknya kalau ngobrol sama dokter Ian tuh nggak akan ada habisnya karena sebenarnya list dari sini tuh aku berkembangnya tuh jadi lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Nah, ini sebagai konklusi nih, dok. Bisa kasih pesan singkat sih nggak sih apa 3 hal penting nih agar bayi tumbuh sehat dan orang tua jadi nggak terlalu panik? Iya, yang pertama percayalah sama insting ibu ya, insting ibu ya. Anda kan sebagai orang tua itu bayi milik Anda gitu ya. Jadi sebenarnya dokter anak yang paling bagus kan adalah Anda sendiri ya. Anda yang kita dokter anak pasti percaya sama ibunya lah. Ibunya tuh yang paling mengerti tentang anaknya ya. Jadi percayalah insting Anda ya. Jadi kalau Anda merasa ini bayi saya nggak sehat nih kelihatannya. Bayi saya nggak ceria seperti biasa, nggak aktif seperti biasa. Ada sesuatu yang salah nih sama bayi saya. Percayalah mungkin bener-bener ada yang masalah gitu ya. Sehingga segera datang ke dokter. Percaya diri ya. Yang kedua, percaya diri boleh asal Anda tetap belajar ya. Nggak pernah ada yang nggak pernah ada yang tiba-tiba bisa jadi ibu ngerti dan lain sebagainya gitu ya. Itu Anda harus belajar terus ya. Sampai kapanpun pokoknya belajar terus. Dan belajarnya itu harus di sumber yang benar ya. Jangan terlalu termakan sama sekarang kan zaman-zaman TikTok mungkin udah oversharing ya istilahnya. Oversharing, semua punya anak satu terus share begini-begini seakan dia dirinya kayak super hebat gitu ya, seakan yang paling benar, padahal kan nggak seperti itu. Coba carilah yang benar-benar betul gitu ya, mungkin yang sudah tersertified atau mungkin ya dokter anak lah ya, setidaknya yang sudah punya kompetensi yang diakuin gitu ya. Jadi jangan lupa percayalah insting Anda. Yang kedua, terus belajar dan belajarlah di tempat yang tepat. Itu 3 ya. Pokoknya
bayi itu Anda sebagai orang tua pasti punya insting, dan saya percaya semua orang tua akan memberikan yang terbaik pada bayinya ya. Jangan lupa kalau ada sesuatu yang kira-kira rasanya nggak betul yang terjadi pada anak Anda, silakan segera konsultasikan ke dokter terdekat gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Ian, ilmunya luar biasa. Aku kalau sama dokter dah pasti dapetnya ilmunya daging banget gitu. Iya. Thank you dokter. Sama. Oke. Iya. So setiap newborn punya ritme untuk tumbuh kembangnya sendiri. Ada yang cepat dan ada yang juga pelan, dan itu semua normal. Tugas orang tua itu bukan membandingkan tapi mendampingi. Tumbuh kembang anak itu bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang paling bahagia dalam prosesnya. Semoga obrolan kita hari ini bikin bunda dan ayah lebih tenang, lebih siap, dan lebih menikmati setiap fase newborn sampai seterusnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam hangat dari kita. Bye-bye.